menyalahgunakan dana sekolah oleh terdakwa Maulana Asyadani kami nyatakan dimulai. Panitia silakan bacakan identitas terdakwa. Terdakwa bernama Maulana Asyadani, usia 35 tahun, pekerjaan bendahara sekolah, alamat Jakarta Timur. Status terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana operasional sekolah tahun anggaran 2019 sampai 2020. Terima kasih jaksa, silakan bacakan surat dakwaan. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa Maulana Asyadani telah menyalahgunakan dana BOS sebesar 250 juta dengan cara memalsukan laporan penggunaan dana. Perbuatan ini melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaan? Mengerti ya Mulia. Apakah terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan? Saya tidak sepenuhnya mengerti yang Mulia. Ada bagian yang sebenarnya saya lakukan karena tekanan dari atasan. Tadi saudara mengatakan bahwa ada tekanan dari atasan. Apakah saudara memiliki bukti atau saksi yang dapat mendukung memperkuat pernyataan tersebut? Tidak punya bukti tertulis yang Mulia, tapi beberapa guru tahu soal perintah itu. Apakah saudara sempat menolak perintah itu sebelum akhirnya menyetujui pembayaran dana? Sempat yang Mulia, tapi saya takut kehilangan pekerjaan. Jaksa, silakan hadirkan saksi pertama. Baik yang Mulia. Saudara saksi bersediakah memberikan keterangan secara jujur? Kami bersedia. Benarkah terdakwa meminta saudara menandatangani laporan fiktif penggunaan dana sekolah? Benar, saya diminta menandatangani berkas tanpa mengajarkan visi. Apakah saksi pernah menerima imbalan dari terdakwa terkait tanda tangan laporan tersebut? Benar yang Mulia, kami hanya diminta untuk menandatangani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan dibuat tanpa memeriksakan langsung terhadap penggunaan dana. Benar yang Mulia. Saksi memiliki bukti bahwa terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Kami hanya mengetahui laporan palsu terkait penggunaan uang, kami tidak melihat langsung. Baik, keterangan saksi kami catat. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Yang Mulia, terdakwa tidak menikmati seluruh dana tersebut. Ada tekanan dari kepala sekolah saat itu yang memaksa terdakwa menandatangani pencairan. Oleh karena itu, kami memohon keinginan Yang Mulia, meskipun ada alasan tekanan, terdakwa tetap menyalahgunakan wewenang. Kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 50 juta. Menurut saya, meskipun ada tekanan, terdakwa tetap memiliki pilihan untuk melapor ataupun menolak. Maka, ia tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana. Saya sependapat, namun melihat terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui sebagian perbuatannya, hukuman dapat diringankan dari tuntutan jaksa. Baik, setelah mempertimbangkan pendapat majelis dan fakta persidangan, kami menjatuhkan putusan
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta dengan denda 30 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Apakah terdakwa menerima atau pikir-pikir? Dan dinyatakan selesai. Panitera silakan tutup persidangan. Sidang perkara korupsi atas nama terdakwa Maulana Syahrini dinyatakan ditutup.